Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makrunan bihi. Nah itu lagi bahas apa sih? Oh, takbiratul ihram. Kemarin dijadikan pembuka supaya si musolli ada rasa takziman haibah begitu ya. Yang kita sampai ke Super Booster Bima Galaxy Bima Sakti ya. Kemarin terakhir itu ya. Makrunan bareng bihi ai ditakbiri dengan takbiratul ihram. Artinya niat itu bareng bersamaan, makrunan bersamaan. Apa itu niat? Bihi ai ditakbiri dengan takbiratul ihram. Aniyatu apa niat? Li'anna takbiro, ini masih rukun sholat yang kedua ya, takbiratul ihram. Iya benar ya? Ya. Li'anna takbiro, karena sesungguhnya takbiratul ihram awalu arkani sholati adalah awalu pertama arkani rukun-rukun as-sholati sholat. Jadi kenapa kudu bareng dengan takbiratul ihram niat? Karena takbiratul niat, takbiratul ihram adalah awal pertama sholat. Jadi awal sholat itu dibuka dengan apa? Takbiratul ihram. Makanya niat kudu bareng sama awal yang dilakukan begitu. Fatajibu maka wajib muqaranatuha bihi, maka wajib membarengkan niat dengan takbiratul ihram. Hati niat, mulut ngomong Allahu Akbar begitu. Paham dan ya? Kita lanjut dulu. Bala Buddha bahkan tidak boleh tidak harus ayastahdira kullu mu'tabarin fiha mimma marra wa ghairahu. Bahkan la Buddha tidak boleh Buddha ayastahdira menghadirkan siapa orang musallin tadi kullu mu'tabarin setiap iktibar yang tahu fiha di dalam artinya unsur-unsur yang telah disebut mimma marra wa ghairuhu daripada yang telah disebut di atas. Marra itu telah lewat, wa ghairuhu dan selainnya. Jadi bukan hanya yang tadi tapi seluruh elemen-elemen sholat kudu ada gambaran tuh. Makanya itu tadi kualitas ibadah ditentukan sejauh mana pemahaman dia. Jadi di dalam sholat terbersit mana itu rukun, mana itu sunnah gitu ya. Menandakan dia paham betul apa yang dia lakukan. Beda dengan sholat yang tidak kebersit apa-apa ya. Karena emang dia kagak paham. Kalau paham pasti terbersit. Oh ini gue lagi sunnah. Oh ini gue lagi rukun. Begitu maksudnya. Terus kal qasri lil qasiri, seperti sholat qasar bagi yang qasar. Wa kaunihi imaman, adanya dia imaman di dalamnya tadi ya. Ada bersitan bahwa gue jadi imam, au makmuman atau gue jadi makmum. Makanya wajib tuh makmum. Selain kemarin niat itu al-qasdu, kefarduan juga takyin usolli fardhu zuhri gitu ya. Kemarin yang mesti ada. Nah ini makmuman juga ada. Makmuman juga wajib bagi makmum. Fil jumu'ati, di dalam sholat Jumat, imaman wa makmuman fil jumu'ati wal qudwati, dan itu jadi makmuman kudu ada. Lima makmumin bagi makmum fi ghairiha, selain sholat Jumat. Jadi sholat Jumat isya jamaah, maghrib jamaah. Kalau sholat Jumat enggak ya, imaman yang wajib. Ma'atib ibtidaihi, beserta ngikutin imam. Summa kemudian yastamiru, lewat begitu ya, berlangsung. Yastamiru mustashiban, dalam pikiran tadi tuh, lidalika, dengan itu kulhi ilar roh, kepada roh. Jadi niat tadi kudu ada terbersit, apa dia jadi imam, apa dia jadi makmum, sampai sampai huruf roh. Kan Allah Akbar akhirnya Allah. Nah ini roh di sini. Niatnya tadi usolli
fardhu zuhri makmuman. Nah ini biro. Itu harus terbesit yang wajib ya. Kalau yang lillahi ta'ala tadi kan yang sunnah. Nah itu yang disebut makrunan, yang disebut barang itu tadi. Wa fi qauli dalam sebuah pendapat sahahahu Rafi'i mensahihkan siapa Imam Ar-Rafi, yakfi cukup artinya sah, kornuha membarengkan itu niat bi awalihi dengan awalnya takbir. Kan sulit ya, bareng banget tuh sulit, makanya kata Imam Ar-Rafi cukup awalnya aja dah. Bayangin usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin makmuman lillahi ta'ala misalnya dari Amabar kan sulit. Ustaz Murzal, Pak Haji Senan ke musola bareng, namanya bareng ya bareng gitu. Nah di dalam niat dan takbiratul ihram memang kudu bareng. Jadi di arti niat tadi aku niat sholat lillahi ta'ala bareng emang kudu bareng, cuman karena sulit kata Imam itu, kata Imam Ar-Rafi'i awalnya aja dah, belakangnya udah terserah mau penduluan di hati masih arba'ah rakaatin muslim, paham ya? Atau pokoknya awalnya dulu, itu kata Imam Ar-Rafi'i. Jadi yakfi cukup kornuha membarengkan niat bi awali dengan itu awal takbiratul ihram. Jadi Allah usolli belakangnya udah terserah dah, sah begitu kata Imam Ar-Rafi'i. Wa fil majmu'i dalam kitab majmu' wa tanqih dan kitab tanqih al-mukhtaru dipilih makhtarahul Imamul Ghazali. Nah itu juga sulit juga kan, lalu dipilih oleh Imam Al-Ghazali dan ini kita pegang dah karena sulit betul. Annahu yakfi sesungguhnya cukup fiha di dalam niat al-muqaranatu urfiyatu bareng urfiyah itu budaya, kebiasaan, adat istiadat indal awami menurut orang-orang awam. Jadi udah sah dah ya niat kita, yakini bareng biar nggak ada was-was. Jadi kata Imam Al-Ghazali sah niat, yang penting bareng menurut urfiyah orang awam. Uruf itu kebiasaan. Jadi kalau kata orang biasa Ustaz Murzal sama Pak Haji Senan bareng kan boleh jadi mau masuk bareng nggak muat begitu ya, satu-satu. Yang penting menurut urfi bareng sah. Begitu juga dalam membarengkan niat dengan takbiratul ihram, kata Imam Al-Ghazali yakfi fiha al-muqarranatu urfiyatu indal awami menurut orang-orang awam cukup. Bihaitu yu'addu mustahdiran lis-sholati, sekiranya yu'addu mustahdiran dikatakan apa ya? Ya pengalaman ya di sholati, di dalam sholat. Penyebutan sholat ya udah itu aja bareng gitu ya. Wa qala Ibnu Rif'ah, berkata Ibnu Rif'ah, innahul haqqul ladzi la yajuzu siwahu. Qala Ibnu Rif'ah innahus al-haqqu yang disebut benar-benar alladzi la yajuzu siwahu wa sawwabahu as-Subkiyu dan membenarkan siapa Imam as-Subkiyu wa qala man la yaqul bihi wa qafil waswasil madmumi. Siapa yang tidak mengatakan itu waqa'ah yang tadi barang secara urfiah, waqa'ah jatuh siapa musolli fil waswasi dalam waswas al-madmumi yang tercela. Jadi intinya pokoknya niat dengan takbiratul ihram itu bareng. Barengnya gimana? Pokoknya secara uruf bareng. Dan uruf ini menurut kacamata orang awam, bukan kacamata orang khos dah begitu ya, awam. Terus wa indal a'immati salasati, dan menurut a'immah itu pemimpin ya, imam-imam as-salasati yang tiga, ya juzu boleh takdimun niyati ala takbiri, boleh mendahulukan niat atas takbir. Bahkan kata imam yang tiga, niat duluan gak apa-apa daripada takbir karena sulit bareng. Misalnya sebelum Allahu Akbar di hati udah usolli begitu ya, saya niat ya. Bizamani yasir, dengan zaman seling waktu yang pendek. Yasir itu mudah, gampang. Jadi bukan berarti panjang. Ini saking sulitnya bareng, yang namanya bareng-bareng begitu ya. Nah karena sulit akhirnya ulama ada dispensasi.
Paham ya? Ada yang barengnya takbiratul ihram bareng takbiratul ihram duluan, ada yang niat duluan, begitu ya? Karena sulitnya bareng. Pokoknya yang namanya niat tuh bareng. Muqtarunan bi fi'li. Cuman kata ulama bareng karena ribet. Ya udah dah, mau duluan takbir, mau duluan niat, atau kata Imam Al-Ghazali, dan ini yang kita pegang kayaknya. Pokoknya bareng menurut kacamata orang awam, begitu dah. Nah, udah sah sholatnya, nggak usah ragu, begitu. Makanya di kalangan yang anu mah pokoknya ada yang yang diulang-ulang, ya itu tadi, karena memang idealnya bareng. Yang namanya niat tuh bareng dengan kerjaan awal. Jadi ati bareng dengan kerjaan awal. Al-qasdu, ya, maksud ati bareng dengan kerjaan awal. Makanya dia gitu. Usolli gitu ya. Usolli far yang namanya gopar. Ada apa Bang Haji? Gitu di belakang far. Ya itu pokoknya itu penjelasan aja. Jadi kemana-mana itu penjelasan bahwa saking mengkudu barengnya niat dengan kerjaan awal, wabil khusus lagi bahas sholat ya di sholat. Terus wayata ayanu, dan ditentukan fihi di dalam takbir. Ini kan lagi ngebahas takbir. Wata ayanu, ditentukan fihi di dalam takbiratul ihram, alal qadiri, atas orang yang mampu. Lafaz Allahu Akbar. Baik. Jadi takbiratul ihram lafaznya disepakati Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, disepakati ya. Littibai, karena ngikutin Nabi. Littibai karena ngikutin. Ittiba itu artinya ngikutin. Ngikutin Nabi. Koma. Jadi Nabi itu kalau sholat Allahu Akbar, makanya disepakati yang namanya takbiratul ihram lafadznya Allahu Akbar. Allahu Akbar itu lafadz apa sih? Takbir. Enggak takbir doang. Coba tahlil apa? La ilaha illallah. Tasbih. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar doang. Kok ada ihramnya? Kemarin kan kita bahas ya. Kok ada takbir? Takbir kan Allahu Akbar Ustaz. Kok ada ihramnya? Kemarin ya kita bahas. Iya maksudnya begitu. Nah, di dalam takbiratul ihram disepakati Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di mazhab Syafi'i ada dua. Atau Allahul Akbar. Jadi ada dua. Allahu Akbar sama Allahul Akbar. Ini mazhab Syafi'i. Ada dua. Jadi Allahu Akbar sama Allahu Akbar. Oh, ini ada harokatnya. Ini sukun, ini Allahu Akbar. Wala yakfi, itu sah ya. Ini sah, ini sah. Jadi tempo-tempo kita sholat di mana-mana ada imam Allahul Akbar. Nah, sah ya, itu mazhab Syafi'i. Nah, kita yang udah ngaji di musola At-Taubah ya enggak pakai kaget-kaget lagi. Biasanya ciri khas orang yang anu biasa aja ngaji, karena berarti pernah. Jadi kalau ada yang nyangka, gue sejeng-jeng belum pernah sholat Allahul Akbar. Oh, ada itu datanya. Makanya ngaji di musola At-Taubah. Lu punya kitab nggak? Ada gua. Nah, bawa ke rumah, kasih itu kitab. Kasih unjuk aja gitu. Yang mana? Udah lu cari. Pokoknya di situ. Gitu ya. Soalnya kan ketebelan, gitu ya. Jadi Allahul Akbar sah. Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Wala yakfi, dan tidak cukup, artinya tidak sah. Akbaru Allah. Kalau ketukar nggak sah. Akbaru Allah tidak sah. Wala Allahu Kabir, begitu juga Allahu Kabir nggak sah. Atau Allahu A'zam nggak sah juga. Wala Ar-Rahman, Allahur Rahman atau Ar-Rahmanu Akbar tidak sah. Jadi menurut mazhab Syafi'i cuma dua itu, Allahu Akbar dengan Allahul Akbar. Titik, selesai. Tapi kalau bisa ini ditinggalkan ya, karena di
dalam kitab Al-Adhkar, ihtiyat, jaga-jaga. Udah ini aja dah, jangan pakai lenje, pakai Allahul Akbar. Nanti kadang-kadang pengen ngaji, aku mau praktekin Allahul Akbar, bingung nanti. Jadi nimbulin fitnah. Kalau ada di sini ya pecat aja deh. Enggak ini. Pokoknya kalau dengerin ini sah ya. Allahul Akbar. Wa yadurru. Ya benar. Wa yadurru dan merusak. Kan bismillah la yadurru masmi ya. Wa yadurru dan merusak. Itu jim kha apa? Ikhlalu itu merusak ya dulu. Ya sama ya maknanya. Biharfin ya dulu membahayakan, ikhlalun merusak, biharfin satu huruf minallahi akbar dari lafaz Allahu akbar, wa ziyadatu harfin dan menambah satu huruf yughayyirul makna yang dapat merusak makna, kamaddin seperti panjang, hamzati kamaddi hamzati, Allahi itu idomat semua ya, kamaddi hamzatillahi. Kalau berhenti di situ kamaddi hamzatin, tapi karena ini disambung lagi mudah-mudah menilai kamaddi hamzatillahi, seperti man panjang, hamzah Allahi lafaz Allah. Jadi takbiratul ihram nggak boleh merusak satu huruf, hilang satu huruf nggak boleh. Kan tadi Allahu Akbar hilang misalnya, jadi apa nih? Lillahi Allahu Akbar, yang kalau kita sepakati ya nggak usah. Allahu Akbar hilang satu huruf, jadi apa? Lillahi Akbar, nggak sah. Harus tetap satu dan nggak boleh menambah. Seperti man panjang di lafaz hamzah di lafaz Allah, begini. Jadi panjang ya. Jadi Allahu Akbar nggak boleh, nggak sah takbir. Makanya kalau Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar, betul ya? Allah Maha Besar. Kalau dipanjangin Allah apakah? Ini namanya hamzah istifham, hamzah pertanyaan. Jadi kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Hati-hati betul ya. Jadi nggak boleh dipanjangin lafaz hamzahnya. Makanya kalau selawatan hati-hati betul ya. Jangan Allahumma. Jadi apakah Allah ya? Ya, jadi jangan dipanjangin hamzahnya. Ya tapi kalau untuk darurat sihir ya nggak apa-apa deh ya. Ini yang penting kita udah ngaji tahu maknanya. Ya. Yang bagus, yang apik, ya jangan dipanjangin hamzahnya. Ya. Kalau panjang hamzah berarti jadi pertanyaan. Nah makanya kembali ke konteks di lafaz takbiratul ihram nggak boleh mengurangi atau merusak dan menambah. Tadi mengurangi dalam aksi merusak, menambah satu huruf. Ini kan tadinya jadi ditambahin Allah, jadi hamzahnya satu. Ka alifin ba'dal ya. Terus nggak boleh juga menambah huruf alif setelah ya. Mana ada ya? Seperti ba ya. Mohon maaf itu titiknya satu ya. Ka alifin ka alifin ba'dal ba'i, seperti alif setelah ba. Nggak boleh juga. Allahu Akbar. Nggak boleh. Itu namanya imam ngambek. Ya, habis ketahuan ngopi di warung janda sama bininya, akhirnya ngambek. Atau THR belum turun, kurang ngopi. Nggak boleh tuh memanjangkan lafaz ba. Allahu Akbar. Wa ziyadatu wawin qoblal jalalah, dan menambah waw sebelum lamul jalalah. Jadi waw Allahu Akbar nggak boleh. Wa tahdilu wawin sakinatin, atau disela-selai waw mati, sakinatin mati, au mutaharrikatin atau berharokat, bainal kalimataini, di antara dua kalimat. Waw mati atau waw berharokat. Allahu wa Akbar atau Allahu, di antara dua kalimat. Nggak boleh.
Wa kadza ziyadatu maddil alifi, begitu juga menambah mad panjang al alifi alif allati bainal lami wal ha, di antara lam dan ha. Mana alif dipanjangin ini? Ila haddi la yarahu ahadun minal qurra, sehingga tidak melihat ahadun salah satu orang minal qurra dari jenis bacaan. Kan qiraatus sabah itu ada 7, bahkan ada 10 ya, yang terkenal kan 7. Ini nggak ada jenis bacaan kayak begitu ya. Nah, ini nggak boleh. Ya, wa kadza ziyadatu madil alifil lati bainal lami wal ha ila haddin, sampai batasan la yarahu, tidak melihat itu bacaan ahadun siapa seseorang minal qur'a, dari jenis-jenis bacaan. Wala yadurru, dan tidak mengapa. Nah, ini tidak mengapa. Tadi yang nggak boleh semua tuh. Sekarang wala yadurru, dan tidak bahaya. Yadurru kan bahaya. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi. Artinya tidak mengapa ya. Wala yadurru, dan tidak mengapa. Waqfatun, berhenti. Yasiratun, yang yasir apa? Yang berhenti, yang sebentar gitu ya. Baina kalimatain, di antara dua kalimat Allah dan Tuhan. Misalnya Allahu Akbar, boleh? Boleh, itu teksnya. Jadi walayaduru waqfatun yasiratun baina kalimatain, di antara dua kalimat Allahu Akbar, boleh. Wahya saktatun tanafusi, berhenti yang boleh adalah berhenti tarik nafas. Allahu Akbar, boleh. Tapi lain hebat ya, begitu doang ya, pakai berhenti ya. Ini kalaupun ada sah. Walau dhammur ra'i, dan juga boleh, tidak mengapa tadi layar dulu. Dhammur ra'i, mendomahkan roknya. Allahu Akbaru. Waduh, tidak, kalau ada imam begitu Allahu Akbaru, nggak apa-apa, itu mendomahkan rok. Nah, tapi jangan daya lengke itu ya, mentang-mentang udah ngaji pakai praktek begitu, nggak usah. Tapi kalaupun denger begitu sah. Yang tadi nggak boleh, yang ini yang boleh. Titik. Farqun cabang. Lau kabbaro, seandainya bertakbir marrotin, berkali-kali, nawiyan al-iftitaha, dengan berniat al-iftitaha, membuka, bikulin, pada setiap takbiratul ihram. Misalnya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi di awalnya dia niat membuka, cuman gak jadi gitu, paham ya? Allahu Akbar, akhirnya dibatalin. Ada kan orang begitu? Allah ini. Lau kabbaro marrotin, seandainya dia bertakbir berkali-kali nawiyan, dengan niat al-iftitaha, membuka, artinya memang benar memulai sholat, bikulin, pada setiap takbiratul ihram, dakhala fiha, masuk, dianggap sah, fiha al-witri, yang ganjil, wa kharaja, dan keluar, minha, darinya, bisyaf'i, di hitungan yang genap. Paham deh? Jadi Allahu Akbar dianggap masuk, terus dia batalin. Nah, yang kedua tuh dianggap keluar. Paham ya? Makanya kalau mau ngulang lagi yang 3, yang ganjil-ganjil. Paham ya? Jadi yang ketiga, kalau keempat berarti keluar, kalau kelima berarti masuk lagi. Berarti dianggap masuk di hitungan yang ganjil. Kalau di hitungan yang genap dianggap keluar. Kalau benar-benar takbiratul ihram itu niat memulai sholat. Allahu Akbar, kayaknya ragu, akhirnya mulai lagi Allahu Akbar. Jangan yang kedua, tapi yang paham gak kira-kira? Ya, jadi kalau mau benar-benar takbir yang kedua itu untuk memutus keluar dari takbir yang pertama. Ustadz kenapa bilang begitu? Teksnya, bukan kata saya, tapi teks kitabnya. Kata teks kitabnya wa kharaja minha bisyaf'i, keluarlah ada di hitungan yang genap. Terus li'annahu lamma dakhala bil ula, ketika masuk di hitungan pertama, takbir pertama, kharaja bitsaniyati, keluar di takbir yang kedua. Li'anna niyatal iftitahi, karena sesungguhnya niat iftihah biha, biha itu mutadamminatun, berarti membuka gitu, liqatil ula. Jadi kata ini kitab
Takbir yang kedua itu seakan-akan mau memutus takbir yang pertama. Jadi kalau pengen mau masuk di hitungan takbir yang ganjil. Kalau mau ulang lagi, paham deh ya? Ya. Kenapa kata ulama di anna niyatal iftitahi biha mutadamminatun liqatil ula? Karena niat membuka dengannya, nah, itu berarti membuka liqatil ula untuk memutus yang pertama. Wahakada seterusnya dan seterusnya. Berarti yang ganjil Allahu Akbar, kayaknya kurang serem begitu ya, ragu. Allahu Akbar, jangan yang kedua, ulang lagi satu, Allahu Akbar, seterusnya dan seterusnya. Jadi dimasuklah di takbiratul ihram yang ganjil. Fa ilam yanwi dzalika wala takhullu mubtilun, begitu katanya. Apabila tidak niat begitu, wala takhullu mubtilun, ya. Hal-hal itu ya bisa membatalkan. Ka'iadatil lafzil niyati, seperti mengulang lafaz niat. Fama ba'dal ula, setelah yang pertama, zikrun la yu'athiru, tidak berpengaruh. Jadi takbir setelah yang pertama, takbiratul yang kedua direken dikir kan. Nah, tidak berpengaruh. Makanya Allahu Akbar, yang kedua Allahu Akbar belum masuk tuh. Itu mau keluar Allahu Akbar. Nah, yang ketiga baru Allahu Akbar. Yang kedua direken zikir ketiga. Wala yu'athiru, tidak berpengaruh. Terus wayajibu dan wajib. Wajib apa? Isma'uhu, mendengarkannya. Mendengarkannya apa? Ayat takbirah, takbir. Berarti takbiratul ihram syaratnya harus kedengeran kuping sendiri. Allahu Akbar tuh. Wa yajibu isma'uhu ay takbirah nafsahu, akan dirinya sendiri, in kana sahihas sam'i, apabila normal pendengarannya. Jadi kalau dia nggak budak, dia wajib mendengarkan lafaz takbir tadi di kupingnya sendiri. Wala aridho, dan tidak ada kegaduhan, min nahwil laqatin, seperti kegaduhan, mohon maaf, laqatin itu aridho itu gangguan, seperti kegaduhan bising. Misalnya tetangga kita hajatan manggil dangdut, kita udah kencok Allahu Akbar nggak kedengeran kuping, nah ini dimaafu namanya. Atau anak kita nyetel TV volumenya 100 ilok ya, tapi ini kan namanya contoh, kita Allahu Akbar nggak kedengeran ke kuping, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kegaduhan, nggak ada penyakit di kuping, wajib mendengarkan takbiratul ihram di kuping sendiri. Kalau nggak kedengeran di kuping sendiri, nggak sah. Nggak sah. Wa kasairi ruknin qaulihin, dan wajib mendengarkan kuping sendiri sairi ruknin qaulihin, seluruh rukun yang nuansanya qauliyah. Kalau nggak kedengeran kuping tidak sah. Jadi syarat rukun qauliyah, mobil khusus takbiratul ihram, harus kedengeran kuping sendiri. Lu kok sholat kagak kedengeran? Oh, dalam hati Allah juga maha tahu, nggak sah. Lu sholat tadi nggak baca Fatihah? Oh, dalam hati Allah kan maha tahu, nggak sah. Paham ya? Jadi seluruh mobil khusus takbiratul ihram kudu kedengeran. Bismillah, mau jadi makmum kayak, mau sholat sendiri kayak, apalagi jadi imam, jadi kuping sendiri kudu denger. Kalau nggak denger nggak sah. Bismillahirrahmanirrahim, tapi jangan kenceng-kenceng juga. Yang penting kuping kedengeran. Makanya kalau sampingnya keganggu, salah sendiri, nggak mau dengerin gua. Lu berarti kagak khusyuk. Ya wajib ya. Kalau nggak kedengeran nggak sah. Jadi minimal kuping sendiri dengar, itu barometernya. Jadi kalau nggak kedengeran, apalagi dalam hati, nggak sah. Jadi bukan direken ngebaca kalau di dalam hati. Ustadz saya head, boleh nggak baca Quran? Boleh, asal dalam hati. Itu. Ustadz saya di WC, saya baca Quran rawi, boleh nggak baca rawi di WC? Boleh, asal dalam hati. Kalau di mulut, nah itu jadi masalah. Paham ya? Karena di hati itu nggak direken. Ya, paham? Makanya belum direken dosa kalau masih dikeretak di hati. Kalau di mulut baru berkonsekuensi hukum. Ini duit 100.000, ini saya sedekahkan. Hukum sedekah nempel di duit 100.000 gara-gara apa? Saya ngomong. Ini saya wakafkan 100.000. Hukum wakaf nempel gara-gara saya ngomongkan. Ini saya sedekahkan, ini saya hibahkan, nempel gara-gara saya ngomong.
Ini buat simpulan, ini buat simpulan begitu. Saya pernah jelasin ini di sini ya. Yang syarat yang pertama kita kembali ke teks. Jadi takbiratul ihram wajib kedengeran kuping sendiri dan seluruh rukun-rukun qauliyah. Apalagi rukun qauliyah? Ada berapa rukun qauliyah di dalam salat? Ada 100. Ini diem semua, ada berapa? Ada berapa rukun qauliyah? Ya Rabbana, ada berapa? Ada 40 lah. Ada berapa bang rukun qauliyah di dalam sholat? Ya Allah, kayak ada berapa? Ya ya Allah, tahun ini ya. Ada berapa? 5. Yang ada apa? Yang 3. Ada berapa rukun qauliyah di dalam sholat? Ada 5. Yang pertama di takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir. Yang keempat salawat atas Nabi. Yang kelima salam yang pertama. Apa itu? Ya Rabbana, rukun qauliyah dikata 100 tus 40 lu gitu ya Rabbana. Jadi kita kalau sholat kebayang, oh gue lagi rukun, gue lagi sunnah, gue lagi abad, menandakan kualitas ibadah dia naik bertahun-tahun jadi orang Islam. Bapak, anak kita juga pada sholat tadi kelas 2 SD, cucu kita juga pada sembahyang. Apa membedakan sholat ruku kita dengan ruku mereka? Pengetahuan kita tentang sholat itu. Sekarang kita sholat, mereka juga pada sholat. Sekarang sama-sama kita sholat nggak tahu rukun sholat yang mana, sunnah abad yang mana, sunnah hayat yang mana. Kira-kira sama nggak dengan, mohon maaf ini dengan jawaban yang fair, sama nggak dengan bocah itu kelas 2 SD? Di sini urgensi lebih ini. Saya ulang aja, ya begini dah ngajar sesepuh, kayaknya saya pernah ya ngajar. Jadi qauliyah, baik, kan ada rukun. Rukun itu kan ada yang qauliyah, arkan sholat itu kan ada yang maksudnya qauliyah, ya gitu ya. Ada yang maksudnya qauliyah, ada yang maksudnya fi'liyah. Jadi ada 3 qauliyah artinya. Qauliyah kita terima, fi'liyah belum. Jadi ada nuansa rukun qauliyah. Qauliyah ada 5. Yang tadi apa tadi? Takbiratul ihram. Terus apa lagi? Biar apa ini? Al-Fatihah yang kedua. Yang ketiga tasyahud akhir. Tasawuf awal kan nanti sunnah abad. Nanti dah. Terus yang keempat selawat dah. Ya, bisa begini aja. Yang kelima salam. Apa ini? Nah, yang ini nih wajib kedengeran kuping sendiri. Kalau baca ini nggak kedengeran kuping sendiri, nggak sah sholat. Lu tadi tasyahud kayaknya nggak kedengeran. Dalam hati Allah juga tahu. Enggak sah. Wajib at-tahiyyatul kuping sendiri. Urusan samping kita kedengeran, urusan juga belah. Ngapa lu dengerin gua? Berarti lu kagak usuh. Lah bener ini. At-tahiyyatul mubarakatus. Bayangin ini rukun. Kalau nggak ada yang nggak kedengeran dan tidak terbaca, berarti tidak sah salat. At-tahiyyat disebut tasyahud itu karena rangkaiannya selesai di tasyahud. At-tahiyyatul sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, itu yang disebut tasyahud. Makanya beda dengan selawat. Nah, selawat rukun nih. Nggak baca selawat di tasyahud akhir nggak sah. Nah, ini wajib kedengeran nih yang disebut tadi. Wa kasairi ruknin qauliyyin. Begitu juga seluruh rukun-rukun qauliyah kudu kedengeran kuping sendiri. Takbiratul ihram, surah Al-Fatihah, tasyahud akhir, selawat atas Nabi, salam yang pertama. Ini wajib kuping sendiri kudu dengar. Hati-hati betul. Kuping. Yang sunnah gimana Ustaz? Kedengeran juga gak? Kedengerannya hanya sunnah, tidak wajib. Ya, kalau yang lain tuh kan berarti banyak. Selain sunnah-sunnah, sunnah ada berapa sunnah? Ada 100. Sunnah sholat ada berapa? Ada 4 tuh.
dua, ada yang abad, apa namanya? Abad. Ada yang hayat, apa namanya? Hayat. Ada sunnah abad pakai do dari batu. Di mazhab Syafi'i, kalau di mazhab lain nggak kenal sunnah abad. Adanya wajib sholat. Sunnah abad ini apa sih sunnah abad, Ustaz? Sunnah yang berkonsekuensi sujud sahwi. Apa ya? Sunnah yang berkonsekuensi sujud sahwi kalau ditinggalkan. Ya, kalau hayat ya udah tidak konsekuensi sujud sahwi apabila tidak ditinggalkan. Ada berapa hayat selain abad? Abad ada berapa, Ustaz? Selain hayat. Gampang nggak? Gampang. Nah, yang paling kita aja apalin ini ya, apalin. Catat, ajarin lagi ke muridnya. Jangan berhenti di bapak, ajarin anaknya, ajarin bininya, ajarin murid-muridnya. Share. Nah, sunnah ada dua, ada hayat, ada abad. Abad itu ada berapa? Pertama, tasahud awal. Ini sunnah abad namanya. Berkonsekuensi sujud sahwi kalau dia nggak kuat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Gue tadi belum tasyahud awal. Jangan balik lagi batal. Biarin aja karena dia tas. Cuman apa hukumnya nih? Sunnah. Kalau balik lagi udah melakukan rukun, berarti dia ngalahin rukun untuk ngejar sunnah. Makanya jangan ngalahin ya. Rukun tuh nggak boleh dikalahin sama sunnah. Contoh, jadi imam misalnya. Imam sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Allahu Akbar habis takbiratul ihram. Dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah baca bismillah. Makmum akhirnya mentah tanbih. Makmumnya juga sok tahu ini. Subhanallah begitu. Supaya imam baca takbir yang 7 kali. Akhirnya dia ulang. Allah, batal sholat. Ini makmumnya nggak ngaji namanya. Jadi yang 7 sunnah, paham? Jadi nggak baca 7 kali juga nggak apa-apa. Namanya juga setahun sekali. Emang rada-rada keder, apalagi covid ya. Imam udah keder aja udah, apalagi rakaat yang kedua, ya udah langsung Bismillah aja. Kalau dia balik lagi, Bismillah, udah alhamdulillah nih, alhamdulillahirabbil alamin. Terus ada makmum udah sotoynya, subhanallah, waduh, akhirnya gua kayaknya salah nih. Imamnya juga ya namanya jadi makmum deh ya, karena memang pas covid semuanya kan ngadain, musola ngadain, anu ngadain ya. Pas udah tangguhkan lumayan lagi bisa ngadain lagi. Udah main tunjuk aja imamnya. Pas udah kejadian begitu, grogi dah. Gua salah kayaknya. Akhirnya dia ulang lagi. Allahu Akbar. Allah ya batal. Berarti ngalahin dia. Udah baca bismillah. Bismillah kan rukun. Ya terusin, nggak usah. Allahu Akbar sunnah, nggak baca Allahu Akbar 7 kali, 5 kali juga sah sholatnya, paham ya? Ini makanya kita perlu tahu mana sunnah yang abad, mana sunnah yang hayat. Hayat itu nggak diganjar dengan sujud sahwi, abad diganjar dengan sujud. Nah terbersih tuh pikiran ini sunnah, jadi berkualitas ibadahnya wabil khusus sholatnya, karena itu tadi di sini urgensi lebih ilmi. Nah, baik, sunnah abad yang pertama adalah tasyahud awal. Jadi nggak tasyahud nggak apa-apa, tapi jangan menyengaja. Lupa, udah baca bismillah. Kalau udah baca bismillah udah terusin aja. Cuma nanti sebelum salam tutup dengan sujud. Bagus. Kayaknya saya mudah, tapi karena ngajar sesepuh, ya saya maklum ya. Jadi sujud sahwi ya baik-baik. Kan kalau di rakaat terakhir kita duduk di mazhab Syafi'i ini, mazhab lain saya nggak pikirin. Kan kalau di mazhab Syafi'i duduk akhir itu kan, ini apa namanya duduk apa? Namanya duduk tawarruk. Apa namanya? Tawarruk. Kalau ini namanya duduk apa? Iftiras. Kalau ini namanya duduk apa? Tarobbuk. Apa namanya? Jadi ada 3 duduk ibadah dalam Islam. Ini namanya iftiras. Ini duduk ibadah. Makanya doa sudahnya begini, ngadep kiai, ngadep guru, ini sudahnya begini. Ini duduk ibadah. Yaitu tadi, makanya nggak bisa diri, entahlah bab diri, ini baru bab dulu.
Nah, di dalam mazhab Syafi'i, kalau di rakaat terakhir walaupun sebangsa dua, subuh kan 2 rakaat ya. Nah, di rakaat terakhir kita duduk begini kan ya. Nah, begini. Baik. Mau subuh, mau zuhur, mau asar, mau maghrib, kalau duduk terakhir kan begini. Namanya duduk apa tadi? Tawarruk. Apa namanya? Catat dah. Biar bisa dicatat, diajarkan lagi. Tawarruk. Roh ini roh. Tawarruk. Tawarruk ya benar. Jadi begini, tawarruk. Kalau kita mau sujud sahwi karena tadi ninggalin contoh misalnya tasyahud awal, duduknya jangan begini walaupun di rakaat terakhir. Duduknya begini. Ini namanya ngerti. Amin. Duduknya inti. Kalau begini, ini namanya duduk penghabisan. Habis ini salah udah, paham ya? Makanya kalau ngaji udah begini udah menghabisin biasanya. Gaya bercanda. Jadi duduknya begini. At-tahiyatul ilah innaka hamidum majid. Biasanya kan habis innaka hamidum majid, assalamualaikum gitu ya. Ini enggak. Yang tadinya assalamualaikum duduknya udah begini ya. Jangan begini. Kalau begini berarti mau ngabisin. Assalamualaikum. Berarti kalau kita mau sujud sahwi duduknya begini. Nah, innaka hamidum majid. Allahu akbar, sujud sahwi. Berapa kali Ustaz sujud sahwi? Berapa kali sujud sahwi? Ada 4 kali, 100 kali. Ada berapa sujud sahwi? Ya mana? Ini saya bingung ngaji tiap minggu. Bukan tiap minggu ya, seminggu 3 kali. Ya Rabbana. 2 kali sujud sahwi. Kalau sekali apa namanya kalau sujud sekali? Sujud tilawah dengan sujud syukur baru sekali. Kalau sujud sahwi di dalam sholat ya 2 kali. Nah kan tadi innaka hamidum majid. Tadinya kan ada saya assalamualaikum. Enggak, Allahu akbar. Baca apa Ustaz? Yang namanya sujud tasbih. Jadi silakan tasbih apa? Tasbih. Subhanallah. Silakan. Cuman karena biar pas dengan karena kita lupa subhanallah ya'lamu wa la yasmi. Ustaz saya ribet bagaimana subhana rabbiyal a'la? Boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kok ada wa bihamdi? Tak. Ustaz ribet Ustaz subhanallah aja. Ya udah subhanallah. Boleh. Yang penting tasbih. Ustaz kelamaan diem aja boleh. Boleh diem. Allah. Ngerupi Ustaz, ngerupi batal. Jadi subhanallah. Allahu akbar. Duduk di antara dua sujud ya sama bacanya. Allahu akbar. Nah, pas duduk yang kedua, sujud yang kedua Allah langsung posisinya. Nah, habisin tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kayak roh pilih lagi? Kenapa? Pilih. Silakan karena duduk di antara 2 sujud ya doanya itu. Firli warhamni wazkurni warfa'ni. Terus nggak baca Ustaz ya nggak apa-apa. Jangankan sujud sahwi dalam sholat nggak baca apa-apa juga sah, paham ya? Nah, jadi ini diganjar disebut sunnah apa namanya tadi? Sunnah apa? Biar biasa lisan kita begitu. Lawannya apa namanya? Hayat. Ajarin mulutnya lagi. Terus apa lagi Ustaz? Selawat di tasyahud awal. Allahu akbar bismillah. Kayaknya tadi gua belum selawat di tasyahud awal. Ya udah, terusin. Nanti ganjar dengan sujud sahwi. Mana lagi Ustaz? Dikit lagi nanggung ya, nanggung. Habis ini komat ya. Apalagi kunut subuh. Kunut subuh. Bang Haji kata tetangga, kata anaknya, Pak, kata cucunya, Kong Haji, kunut artinya apa sih kunut? Ayo, apa artinya kunut? Kopi. Kayaknya mudah dah. Kalau ditanya sama cucunya, Kong Haji, kunut apa sih artinya kunut? Aduh, besok jawab ya. Kunut artinya doa atau al-qiyam. Ini yang paling masuk. Jadi kunut artinya doa. Jadi
yudhillu man walaid apa yu'izzu man walaid? Pak kan yang mana ya Bu kayaknya yudhillu man. Saya tebak yudhillu man walaid apa yudhillu man adaid? Apaan? Yudhillu man walaid apa yudhillu man adaid? Yang jelas apa? Yu'izzu man adaid apa yu'izzu man walaid? Pokoknya begitu dah ya. Jadi yudhillu man, yudhillu itu menghinakan, yu'izzu meninggikan. Berarti Allah gak bakal yu'izzu man adaid, yudhillu man walaid. Allah gak bakal menghinakan orang yang dia tolong, dan Allah gak bakalan ninggiin derajat orang yang dimusuhi orang. Baik, nanggung nanti aku. Jadi tong lu kunut tong, jangan kagak kunut. Gak hafal kok, boleh kalau dia gak hafal kunut, doa aja namanya kunut. Yang penting ada di Quran, yang penting ada di sunnah Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah, ada di Quran apa bukan? Boleh. Rabbana atina. Kalau dia nggak hafal, Allahumma hdina fiman hadait, atau doa kunutnya Sayyidina Umar, kunut. Makanya kunut itu sunnah amal. Dia lupa baca kunut, sujud sahwi. Apalagi selawat di kunut subuh. Makanya tempo-tempo jadi imam di sunat subuh, wassalawatnya kencengin, nandain bahwa dia sunnah amal. Makanya orang dulu kan begitu, apik betul. Wassalawatnya aja, jangan diterusin, terkeder. Wassalawat ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala sahbihi wasallam salim ya. Wassalawat salam terkeder lagi. Wassalawat salam salim. Salam salim. Wassallallahu, kencengin, nandain, bilangin makmum bahwa salawat adalah sunnah amal. Dirinya, duduknya di tasyahud awal itu juga sunnah amal. Nah, sujud sahwi sunnah juga bagi orang yang sholatnya keder. Buat 2 atau 3 ini ya. Sering di sini begitu. Wah, berarti banyak calon. Kan yang keder calon. Kebagian 2,5% atau 3%. Jadi 2 apa 3? 2. Gitu. Jangan yang 3 itu mah mau untung. Oh udah 3 dah. Ya jangan 2. Urusan bini kita lihat bang, lu sholat zuhur kalau 5 rakaat urusan 13. Setelah tasyahud akhir kunut sujud. Ya. Kalau seandainya kita lupa, kita sudah mau niat Nabi saya akan sahwi, tapi tiba-tiba ternyata Lupa juga. Assalamualaikum juga tadi yang mau sahwi, saya assalamualaikum itu bagaimana? Ya, terus ingat gak setelah salam? Ingat. Ya. Sujud sahwi lagi setelah salam boleh. Walaupun sudah assalamualaikum. Walaupun sudah assalamualaikum. Ada sunnah. Cuman begini, sujud sahwi itu hukumnya juga sunnah nggak apa-apa. Jadi nggak sujud sahwi pun nggak apa-apa. Cuman di mazhab Syafi'i ada yang menghukumi tadi itu yang abad tadi wajib sholat. Ya, jadi makanya ada sujud sahwi, sujud karena tadi 2 atau 3 ya. Pokoknya konsepnya ambil 2. Urusan tadi nggak jadi sujud sahwi nggak apa-apa. Itu hanya sunnah untuk menambal kekurangan. Karena manusia itu mahalul khoto